Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah bagaimana supaya puasa tidak sia-sia. Karena ternyata banyak puasa itu yang sia-sia, lewat Ramadan, lewat pula saja. Tidak dapat apa dari puasanya. Maka Nabi mewanti-wanti 14 abad yang lampau. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Nggak dapat apa-apa. Apa yang didapat? Cuman lapar sama haus saja. Ya Allah, alangkah ruginya berlalu Ramadan tapi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat ampunan, nggak dapat pahala, nggak dapat keberkahan. Padahal bulan Ramadan bulan berkah. Syahrum barokah, syahrul mubarak. Bulan yang penuh berkah. Nggak dapat keberkahan. Gitu. Jangankan dilipat gandakan pahala, dicatat saja enggak pahalanya. Apalagi mau dilipat gandakan, na'udzubillah. Rugi kita. Kalau sampai Ramadan berlalu tapi kita enggak dapat pahala. Ngapain kita masuk Ramadan gitu? Cuma nemenin orang enggak takut saja. Sayang. Maka ini perlu diwaspadai. Bisa jadi berulang-ulang ini terjadi ya. Lewat Ramadan, berlalu Ramadan, enggak dapat keberkahannya. Gitu. Pada Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan, enggak dapat ampunan. Ya Allah. Kalau kita merenungkan banyak sekali dosa kita 11 bulan itu kita kumpul-kumpul ya. Kita ini kolektor dosa. Ya kan? Tekun betul ngumpulin dosa itu. Ya kan? Ya? Tekun. Padahal kita diajari sama ustadz-ustadz kita. Saya baca tulisannya Ustadz Adi Ginanjar itu. Coba belajarlah kata dia. Belajar bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita keluar rumah, kata dia, ngelihat orang, sekiranya apa yang bisa kita doakan. Lihat orang jalan tertatih-tatih, ya Allah, dia Engkau uji dengan penyakit, mudahkan sembuh penyakitnya. Berdoa, ya kan? Lihat lagi ada orang berjalan kaki, ya Allah, dia nggak punya kendaraan, mudah-mudahan punya kendaraan. Ya kan? Kita di mobil, pas hujan, ngelihat orang naik motor, nah basah-basah dia, ya Allah, mudah-mudahan satu saat dia punya mobil. Doakan, kata. Doakan. Jadi 10 kita ketemu orang, 10 kita mendoakan sesama muslim, dapat pahala. Nah ini kadang kita enggak. Ketemu orang malah bikin dosa, ya kan? Ketemu orang gendut betul, ya Allah, makan tempat itu kalau duduk di mobil. Ya. Otaknya belum disetting supaya baik. Ya kan? Kadang ya Allah. Jadi bukan dapat pahala malah dapat dosa. Dapat dosa. Kita tekun betul ngumpulin dosa itu. Baru dosa otak aja itu kan. Baru dosa mikir yang enggak tentang orang lain. Apalagi dosa lidah kadang. Dosa lidah. Dosa lidah. Ya Allah, banyak orang tersakiti oleh lidah kita. Kami para mubali ini kadang ngeri. Ngeri. Kenapa? Banyak ngomongnya, banyak keplesetnya orang kalau banyak ngomong itu. Banyak keplesetnya. Maka Abu Bakar itu dia cuci kerikil sebesar-besar itu, dimasukkannya ke mulutnya. Diemutnya kerikil. Supaya apa? Supaya terjaga lidahnya. Nggak banyak ngomong. Kalau kita nggak seru, kalau nggak banyak ngobrol, ini masalah kita. Kadang dengan ngobrol, keluar kata-kata yang menyakitkan. Keluar kata-kata meninggi. Keluar kata-kata ujub. Kadang ya kan? Apalagi kami orang Palembang ini, kadang hobi betul kadang ngobrol itu. Kadang kalau sudah ngobrol itu, mulai ngotaknya keluar. Aku pelihara ayam, kata dia. Nah, lepaskannya oleh anak aku itu, kata dia. Ya Allah, terbang dia ke spring bed. Takut nih anakku kalau dia di situ. Ku usir, terbang ke TV yang 32 inci. Nah, ku usir lagi, lompat pula ke mobil. Kata. Wah, nak cerita dan semua isi rumahnya dia sebut, biar orang tahu. Pamer, berdosa lagi. Kan? Baru dosa lisan itu, ngomongin orang, dosa. Subhanallah. Belum lagi dosa iri, dengki. Kadang ada di hati itu iri, dengki. Subhanallah, Allah bentangkan Ramadan. Supaya apa? Supaya ada peluang kita dapat ampunan. Ada peluang kita dapat ampunan. Mungkin ada dosa-dosa kita yang belum gugur karena kita istighfar. Mungkin ada dosa-dosa kita yang belum gugur karena sholat kita, karena jumatan kita, karena tangisan kita istighfar. Allah bentangkan Ramadan supaya apa? Supaya tercuci semua dosa-dosa itu. Ya Allah, maka rugi kita kalau berlalu Ramadan tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sia-sia puasanya. Sia-sia. Maka ini penting sekali kita renungkan. Maka materi ini menjadi sangat penting rasanya. Gimana sih supaya puasa kita tidak sia-sia? Ya mas kalian, puasa ini sebetulnya sarana yang Allah berikan pada kita. Tidak semua orang Allah beri kesempatan berpuasa. Maka dalam ibadah dalam Islam itu ada syarat-syaratnya. Syarat wajib puasa, syarat wajib sholat, syarat wajib, ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa puasa ya. Maka bersyukurlah kita kalau syarat puasa itu lengkap pada diri kita. Lengkap. Jadi diwajibkan puasa itu sebetulnya bukan sedih kita, tapi bahagia. Kenapa? Syaratnya lengkap, kita diwajibkan puasa. Apa syaratnya? Yang pertama beriman. Orang tidak beriman tidak wajib puasa. Orang kafir, orang non muslim tidak wajib dia puasa. Yang wajib puasa orang beriman. Maka yang disentuh oleh Allah, yang diseru oleh Allah, orang-orang beriman. Hai hamba-hambaku yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka orang berimanlah yang wajib puasa itu. Alhamdulillah kita gegap gempita menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini indikasi kalau kita termasuk orang yang beriman itu. Ya Allah, langkah nikmatnya kalau kita ini dianggap oleh Allah beriman. Karena banyak orang aku beriman, imannya tidak dianggap sama Allah. Banyak. Aminan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian mereka berkata kami beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, padahal tidak beriman. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab dulu pernah ngomong, kami sudah beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna, katakan wahai Rasulullah, mereka belum beriman, mereka baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dalam hati mereka belum masuk iman sedikit pun. Ya Allah. Maka alangkah bahagianya kalau ayat ini Allah tujukan pada kita. Maka ketika kita menyambut Ramadan dengan gegap gempita, insya Allah ini mudah-mudahan ciri-ciri kalau kita termasuk yang diseru Allah dalam ayat itu. Ya Allah, alangkah nikmatnya kalau iman kita diterima, dianggap sama Allah. Celaka kita kalau iman kita tidak dianggap sama Allah. Maka senang saya kalau alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Ini ungkapan-ungkapan cinta sama Ramadan. Ibu-ibu kadang kalau salawatan itu saya senang dengarnya itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Dengerin gitu, ya Allah, benar sampaikan kami Ramadan. Tampak sekali kerinduan pada Ramadan itu. Tampak sekali kerinduan. Dari bulan Rajab sudah teriak-teriak ya Rabb, sampaikan kami pada Ramadan. Mudah-mudahan ini indikasi keimanan itu. Rindu sama Ramadan. Maka saya sedih kalau ada jamaah itu kadang kok kayak nggak seneng ketemu Ramadan itu. Sehari dua hari mau puasa itu, tinggal hari ini loh kita bisa makan siang. Tinggal hari ini loh, kayak nggak ikhlas ketemu Ramadan kayaknya. Iya kan? Ada. Maka bersyukur kita, ya Allah, syukur kalau kita termasuk yang terpanggil dengan ayat ini. Yang kedua, syarat orang puasa, diwajibkan puasa itu dia berakal. Berarti orang kalau nggak berakal tidak wajib puasa, Ustaz ya? Tidak wajib. Orang gila tidak wajib puasa, Pak. Orang stres tidak wajib puasa. Orang idiot tidak wajib dia puasa. Orang pikun tidak wajib puasa. Bayar saja fidyahnya orang pikun itu. Tidak wajib lagi dia puasa. Kenapa? Otaknya sudah tidak sempurna lagi berpikir. Barusan dikasih makan sama cucunya, makan dia. Piring saja belum dipindahkan. Datang cucu yang lain, udah makan kek? Belum katanya. Lah piringnya bekasnya aja belum dipindahkan. Makanya sudah pikun begini, tidak wajib lagi puasa. Bapak Ibu masih ingat nggak ceramahnya Tengku Zulkarnain dulu itu? Dia main ke rumah temannya yang sudah sepuh, udah 70 tahun lebih. Main dia ke situ. Senang betul temannya dikunjungi sama Tengku Zulkarnain. Wah Allah, lu masih ingat gua? Masuk. Apa kata dia manggil istrinya? Yang bikin kopi, yang dua, yang ada tamu katanya. Datang istrinya nganterin kopi itu. Ketika istrinya berbalik lagi ke dapur, apa kata Tengku Zulkarnain? Hebat kamu ini. Udah umur 70 tahun lebih, masih mesra betul sama istri. Manggilnya masih yang. Apa resepnya? Apa kata temannya? Shh, aku lupa nama istriku. Gitu ya. Nah yang begini sudah pikun ini, nggak wajib lagi puasa ini Ustaz Ali. Masa nama istri aja lupa. Pikun ini nggak wajib lagi puasa yang begini nih. Maka hati-hati Bu, kalau suami sudah manggil yang bawa buku nikah suruh baca. Ini nama saya Bang. Gitu. Ya Allah.
Ibu-ibu udah kayak gitu udah senang aja dipanggil Yang sama suami. Nggak taunya suaminya lupa namanya. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi orang pikun bayar saja fidyahnya, tidak wajib lagi dia puasa. Yang ketiga, syarat orang wajib puasa itu baligh. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan menstruasi. Berarti yang belum baligh tidak wajib puasa. Iya, anak-anak kita yang masih kecil tidak wajib dia puasa. Cuman kita wajib mendidiknya belajar berpuasa. Mau dia puasa, alhamdulillah. Enggak mau, kita bujuk supaya. Maka ibu-ibu kalau suaminya enggak mau puasa, jangan sedih, Bu. Jangan-jangan suaminya belum baligh. Walaupun sudah berjenggot. Jenggotnya lebih cepat tumbuh. Bacain Fatihah, Bu. Ya Allah, suamiku ini udah punya anak tapi belum baligh rupanya, ya Allah. Maka ya Allah, cepatkan dia baligh. Al-Fatihah. Bacain Fatihah, tiup tengkuknya. Biar dia cepat baligh gitu. Enggak usah sedih kalau suami tidak mau puasa. Pasti dia itu belum baligh. Pasti dia belum baligh. Karena syarat orang puasa itu, wajib puasa itu baligh. Kemudian selanjutnya tidak ada yang menghalanginya secara syar'i. Tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Orang haid, orang nifas tidak puasa, tidak berdosa. Orang sakit, orang musafir boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin, dalam ayat kan gitu. Kalau ada orang yang dalam keadaan, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan musafir, boleh tidak puasa. Orang sakit harus minum obat. Orang musafir khawatir kecelakaan di jalan gara-gara puasa, maka boleh tidak puasa. Berapa jaraknya Ustaz? 85 kilo. Nah sini Kota Bumi sudah 100 kilo itu. Boleh tidak puasa. Cuman menurut hemat saya kayaknya fikih itu berkembang. Kalau ke Kota Bumi naik mobil, mobilnya asin, lewat tol pula. Kayaknya enaklah puasa daripada nggak puasa ini. Kalau saya lebih berat bayar utang daripada mempertahankan puasa kalau naik mobil gitu. Kecuali kalau kayak zaman Nabi ke Kota Bumi naik onta misalnya. Nah wajar tidak puasa itu. Tapi kalau kita naik mobil lebih baik berpuasa. Lebih baik kecuali kalau pulang Basamo ke Padang misalnya. 2 hari 2 malam di jalan. Nah daripada kecelakaan nggak puasa masuk akal. Tapi kalau cuma Kota Bumi, Kalianda, lebih baik berpuasa. Gitu. Tapi pada hakikatnya secara hukum orang yang musafir boleh dia tidak berpuasa. Boleh. Kemudian apalagi syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa selanjutnya adalah mampu berpuasa. Jadi orang nggak mampu puasa, boleh tidak puasa? Boleh. Siapa orang yang tidak mampu puasa? Wanita hamil, dalam keadaan hamil besar. Kalau dia puasa jam 9 udah kunang-kunang tuh. Kalau dilanjutkan puasanya pingsan. Nah ini membahayakan jiwa seseorang. Maka dianggap dia tidak kuat puasa, boleh dia tidak berpuasa. Orang menyusui, alhamdulillah Ustaz, bayi saya bawa puasa sehat. Besok puasa lagi, alhamdulillah udah 2 hari saya puasa sehat bayi saya Ustaz. Nggak tahunya hari ketiga panas badan anaknya, diare dia. Berarti anaknya tidak kuat diajak puasa. Maka orang menyusui seperti ini boleh tidak berpuasa. Orang haid, orang hamil dan menyusui, kalau nggak puasa bayar fidyah dulu. Nanti kalau anaknya sudah besar, tidak ada halangan lagi, maka dia tetap berpuasa, dikodok puasanya. Alangkah beratnya Ustaz. Alangkah beratnya. Memang ketentuan fikih begitu. Pertama fidyah dulu. Fidyah dulu, baru dikodok nanti kalau anaknya sudah besar. Kenapa? Yang pertama memang puasa tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Allah ridho kepada orang yang meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan hubungan suami istri, hanya mengharap pada ridho Allah semata. Allah senang. Maka puasa tidak tergantikan walaupun sudah dibayar fidyah. Dan yang bisa bayar fidyah itu orang yang tidak mungkin lagi mengkodok puasanya. Orang pikun tadi sulit sembuh pikun itu, maka dibayar fidyah. Orang sakit sudah sulit diharapkan sembuhnya, baru bayar fidyah. Tapi kalau masih ada peluang bayar fidyah, hamil dan menyusui, nanti kalau sudah besar anaknya kodok. Berat tapi Ustaz, iya. Tapi di situ ada keridhaan Allah. Kenapa difidyah dulu? Karena orang hamil dianggap penyakit menahun. Tahun ini enggak puasa, kenapa? Hamil. Ya kan? Tahun depan enggak puasa lagi, kenapa? Nyusui. Tahun depan masih enggak puasa kan? Nyusui, belum 2 tahun kan? Nyusui. Belum lengkap 2 tahun, hamil lagi. Enggak puasa lagi. Tahun depan nyusui lagi. Tahun depan enggak puasa lagi, nyusui lagi, hamil lagi. Cepat betul hamilnya. Dilangkahin sama suami dia lagi tidur. Jadi. Nah, ini repot ini. Repot. Nah, yang begini-begini, bayangin kalau anaknya 10. Satu anak 3 tahun dia enggak puasa. Berarti kalau 10 30 tahun. Masih hamil anak ke-11.
Pas ngelahirin anak ke-11, meninggal. 10 tahun dia nggak puasa itu. 10 tahun nggak puasa, berarti 10 bulan. Nah, sudah dibayar fidyahnya. Penyakit menahun. Maka orang hamil, orang menyusui boleh tidak puasa. Nah, jamaah sekalian, kalau syarat-syarat wajib puasa ini ada pada diri kita, maka seharusnya kita berbangga, bukan terbebani. Wah, puasa lagi dah. Ya, lapar. Enggak, kita bangga. Kalau bahasa perusahaan, cek berkasnya tuntas. Kita layak ikut proses selanjutnya. Kenapa? Proses puasa ini proses puasa ini. Kita insya Allah beriman tadi. Masuk ke proses puasa. Harapannya, kita akan menjadi lebih baik sampai pada derajat takwa. Maka diumpamakan oleh ulama-ulama hikmah itu sama kayak ulat itu ya. Puasa ini kayak ulat. Ulat itu menjijikkan. Nggak ada kan orang yang tertarik sama ulat ya. Ada nggak orang nulis di kurikulum vitae itu, misalnya hewan kesukaan ulat bulu? Nggak ada itu. Belum pernah saya baca orang hewan kesayangan ulat bulu. Nggak pernah. Kenapa? Ulat ini menjijikkan. Selip-selip kena badan gatal. Nggak ada orang yang suka. Anak kecil aja nggak suka sama ulat, apalagi orang dewasa. Tapi ada masanya ulat yang kerjaannya merusak, ngabisin daun tanaman petani. Ada masanya dia bertobat. Dia puasa dalam tobatnya. Itulah masa-masa dia jadi kepompong. Lama, ndak makan, ndak minum, dia kan. Nanti sekian waktu dia jadi kepompong. Dia lebaran. Berubahlah ulat yang menjijikkan ini berubah menjadi hewan yang sangat indah dengan aneka warna sayapnya. Jadi kupu-kupu. Yang tadinya merusak tanaman petani berubah menjadi membantu penyerbukan tanaman petani. Nah, harapannya puasa kita juga gitu. Puasa ini masa kepompong. Maka tidak boleh kita makan di siang hari, tidak boleh makan di malam hari, tidak boleh makan di siang hari, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan intim di siang hari. Tapi harapannya pasca Ramadan kita akan lebih baik karena menjadi insan-insan yang bertakwa. Janji Allah banyak buat orang bertakwa ya. Baca surat At-Talaq. Apa janji Allah untuk orang bertakwa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama, wa yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah membuatkan untuknya jalan keluar dari segala permasalahannya. Kata anak santri, yaj'al lahu itu fi'il mudhari' yang berkelanjutan. Allah senantiasa membuatkan jalan keluar dari segala permasalahan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Siapa hidup ini yang tidak punya masalah? Tidak ada. Semua orang punya masalah, ya kan? Semua orang punya masalah. Saya banyak melihat teman-teman yang duitnya banyak. Saya pikir orang yang duitnya banyak itu nggak punya masalah. Kenapa? Selesai sama duitnya, ya kan? Ada teman kemarin berangkat umroh bareng sama saya. Tanggal 15 Februari berangkat umroh. Tanggal 3 baru pulang. Tanggal 3 baru pulang. Tanggal 16 Maret berangkat lagi. Saking banyaknya duitnya. Dalam hati saya, kenapa nggak kelempar ke pondok aja itu? Duitnya kalau banyak betul. Rupanya apa? Ya Allah Ustaz, saya tenang betul kalau di dekat Ka'bah. Saya senang kalau berada di dua tanah haram. Ya. Padahal duitnya banyak. Banyak kalau di rumah pusing kepalanya. Jadi luar biasa. Berarti sebenarnya duit juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan dulu punya teman duitnya banyak. Tiap dia mau nikah, dia ragu sama calonnya. Kenapa nggak jadi sih? Nggak jadi Ustaz. Loh kenapa? Kayaknya udah heboh bener mau jadi. Nggak jadi Ustaz. Loh kenapa? Saya nggak yakin dia senang sama saya. Dia nggak yakin kata cewek itu benar-benar senang sama saya. Jangan yang cuma senang sama duit saya aja Ustaz. Kalau yang miskin kayak kita ini percaya betul sama calon istri itu. Ya kan? Dia akan menerima apa adanya. Tapi orang kaya kadang, benarkah wanita ini benar-benar cinta sama saya? Atau cuma cinta pada hartaku saja? Ya Allah. Maka sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya masalah. Karena hidup dan masalah itu satu paket. Siapa yang nggak mau punya masalah, jangan hidup. Ya kan? Satu paket. Maka tidak ada orang yang nggak punya masalah. Maka saya kalau ada orang konsultasi ke rumah Ustadz, di rumah apa enggak, saya mau curhat Ustadz. Ibu-ibu datang sambil nangis curhat. Kita dengerin. Selesai dia curhat, makasih Ustadz. Ustadz udah mau dengar cerita saya. Saya pamit ya Ustadz. Assalamualaikum.
Rupanya ibu-ibu ini cuma mau didengar keluh kesahnya aja. Suaminya tidak mau dengar keluh kesahnya itu. Keluh kesah sama suami orang. Dia tidak tahu kalau tempat dia keluh kesah itu banyak pula masalahnya. Ya Allah. Ternyata tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ada semua masalahnya. Tapi subhanallah, untuk orang bertakwa, Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah akan membuatkan jalan keluar dari segala masalahnya. Masalah apa yang tidak selesai kalau Allah ikut serta menyelesaikan masalah kita? Maka kalau kita dalam rumah tangga banyak masalah, ketakwaan kita yang sedang hendak ditingkatkan. Maka Allah tegur kita dengan masalah. Supaya apa? Supaya kita peduli dengan ketakwaan pada diri kita sendiri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berjanji akan diberi rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, rezeki kalau yang disangka, kita ini kadang kurang syukurnya, Pak. Kalau gaji itu jarang syukurnya itu, ya kan? Istri yang dikasih rezeki sama suami, tiap suami gajian dikasihin ke istri, itu jarang itu bersyukur, Pak. Ini kan mau Ramadan, Pak, katanya. Bisa segini terus? Ya kan kadang tuh. Pas dikasih banyak, apa kata dia? Tumben banyak. Ini kadang repotnya ibu-ibu ini, repotnya begitu. Kasih dikit ngomel, kasih banyak tumben, kata dia. Bukannya bersyukur. Ya kan? Subhanallah. Itu kadang kurang kita syukuri yang sifatnya sudah rutin. Semua yang rutin acap kali kita kurang syukuri. Kita kurang syukuri yang rutin-rutin. Seperti udara, oksigen yang kita, jarang kita bersyukur tentang oksigen. Kenapa? Rutin kita mendapatkan. Tapi kalau yang surprise, yang sekali-sekali, itu luar biasa. Saya dulu, Pak, nggak pernah mau disuruh ceramah haji. Kenapa? Belum haji. Kan lucu kalau orang belum haji tapi ceramah haji, ya kan? Bujang ceramah nikah, lucu nggak? Lucu. Yang namanya keluarga sakinah, kata orang, siapa istrinya? Belum punya istri, Ustaz itu. Nah, kacau ini. Sama kayak tukang obat kumis, hebat tukang obat. Oh, ini obat kumis, Pak, sekali poles, kata dia, tumbuh kumis. Dia hanya klimis. Kan lucu. Maka saya dulu disuruh ceramah haji, tidak pernah mau. Ustaz, tanggal sekian kosong nggak? Kosong gimana? Ceramah haji, Ustaz? Enggak, saya bilang, saya nggak bisa. Kenapa? Saya belum haji. Berkali-kali saya nolak ceramah haji. Sampai suatu saat ada jamaah itu, Ustaz, kami udah di jalan mau jemput Ustaz. Saya bilang, kita mau kemana ya? Pokoknya Ustaz tunggu di rumah. Ustaz di rumah kan? Kami mau jemput Ustaz. Saya bilang, mau kemana kita? Ada teman Ustaz, mau haji. Sekarang walimatus safar bentar lagi. Nggak ada yang ceramah. Nah, Ustaz yang ceramah. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Kenapa, Ustaz? Saya belum haji. Saya nggak mau. Ustaz nggak usah munafik, kata dia. Loh, munafik kenapa sih? Ustaz nggak mau ceramah haji gara-gara belum pernah ke Mekah. Ustaz ceramah tentang surga neraka, pernah ke surga, tah, kata dia. Saya bilang, repot ini. Repot. Kami udah di jalan, Ustaz tunggu di rumah. Cepat mandi, ganti baju, kalau bisa gamis putih. Paksalah kita ganti baju. Berangkat. Ceramah haji. Bisa nggak ceramahnya? Bisa. Karena dulu waktu kuliah ada 2 semester itu manajemen haji kan. Bisa kita ceramah rukun, motivasi dan sebagainya. Senang jemaah, alhamdulillah Ustaz. Begini kalau ceramah walimatus safar, memotivasi yang belum berangkat supaya tergerak untuk berangkat, Ustaz. Bagus. Jangan bicara fikihnya, pusing orang kalau fikihnya kan. Ya. Dah, makan kan? Habis doa suruh makan. Ngerubunglah jamaah sambil makan. Kan? Belum selesai makan, panitia sudah bawa es krim durian itu. Gelasnya gede betul. Selesai makan, panas-panas saya sendokin, saya mood. Nikmatnya luar biasa. Akhirnya yang paling kiri itu Noel lutut saya. Ngomong-ngomong, Ustaz tahun berapa berangkatnya dulu, katanya. Saya langsung keselak es krim durian ini. Itu yang paling saya takutkan. Bingung, apa jawaban saya coba? Ditanya kayak gitu. Apa jawaban saya? Alhamdulillahnya yang sebelah ini jawab. Bapak yang di sebelah saya ini tahun 91, saya toleh, sok tahu bapak ini saya. Cuman kata yang nanya itu, alhamdulillah Ustaz, kau tahun 91 masih bebas bener ya di Masjidil Haram. Kita nyium Hajar Aswad mudah, mandi di sumur Zam-Zam masih bisa. Kita mandi jam-jam terus jangan tahun itu. Dalam hati saya, los. Kamu mau cerita apa silahkan. Habis es krim saya pulang dalam hati. Di mobil bertengkar kita sama yang jemput. Tuh kan ini yang paling saya takutkan. Saya bilang pertanyaan, sudah lewat Ustadz. Apanya sudah lewat? Tadi banyak yang nanya nomor HP, saya bilang. Itu pasti nyuruh walimatus safar lagi, saya bilang gitu. Allahu Akbar. Tapi ada bagusnya, tahajud itu berdoa saya. Nangis, saya berdoa, ya Allah.
Saya tidak mengingkari nikmatmu banyak, uang ada, tapi posnya belum buat haji. Masih banyak keperluan lain yang sangat mendesak. Maka ya Allah, berangkatkan aku dengan caramu. Subhanallah. Tidak lama dari itu saya ngisi di sebuah kantor. Kata ini, nah ini Ustadz, sini Ustadz. Subhanallah Ustadz, jadi kantor mau berangkatin ustadz-ustadz yang belum haji. Jadi store lah nama karyawan-karyawan, store nama ustadz-ustadz yang mereka kenal, termasuk nama ustadz. Jadi kita kocok lah, mohon maaf ini Ustadz, kalau diundi nama-namanya. Nah, kami kocok, keluarlah satu. Kami buka Ustadz. Nama Ustadz yang keluar. Saya bengong. Jadi besok ambil duit sama staf saya Ustadz, kan? Itu Ustadz berangkat haji. Saya nggak ngomong sepotong pun. Apa yang ada di benak saya? Orang ini serius apa enggak sebenarnya? Kan gitu ya. Ya Allah, ya Rahman. So pagi ditelepon sama stafnya, Ustadz, suruh Bapak ngambil uang di kantor. Ya Allah, tuh terima uang luar biasa. Kenapa? Ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, saya bilang, Allah kalau mau kasih semudah ini, dia ngasih. Ya Rabb, berangkat tuh ibadah haji. Maka saya ini hajinya haji kosasi. Haji ongkosnya dikasih. Ya Allah, ya Allah. Tapi senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Kalau sudah diprediksi enggak senang-senang amat gitu. Tapi ketika memang Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, subhanallah. Dan ini janji Allah. Janji Allah. Nah maka Ramadan ini sebuah proses untuk menghantarkan kita pada gelar takwa yang akan mendapatkan janji. Baca di surat At-Talaq ada 10 janji Allah untuk orang bertakwa itu. Ada 10 janji Allah. Maka jaga puasa kita sebaik-baiknya. Jaga, jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Yang pertama supaya nggak sia-sia puasa kita, jaga keikhlasannya. Jaga keikhlasannya. Jadikan puasa ini benar-benar hanya rahasia kita dengan Allah semata. Alhamdulillah, puasa ini bukan ibadah yang bisa dipamerkan. Memang puasa ini mendidik kita ikhlas. Ya kan? Kalau sholat bisa dipamerin tuh. Kalau jadi imam dipanjang-panjangin ayatnya. Supaya apa? Supaya kelihatan solehnya. Bacaannya dipasih-pasihkan kayak syekh kita tadi. Padahal kita nggak bisa baca kayak gitu. Kita ikut-ikutin. Alhamdulillah. Supaya pasih. Supaya jamaah kagum. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Kalau sholat sendiri cepat, pas jadi imam lambat. Bisa jadi. Bisa jadi ada mental pamernya sholat. Zakat, infak, sedekah, mental pamer ada. Dilihat orang banyak. Ya kan? Bisa. Tapi kalau puasa, latihan ikhlas. Kayak mana mamerin puasa sama orang lain? Bibir kita lap kering-kering, biar bibirnya pecah-pecah, biar ketahuan dia puasanya serius. Ya enggak. Apa kalau jalan miring-miring supaya kelihatan lemes? Kan enggak. Maka puasa melatih kita ikhlas. Melatih kita ikhlas. Maka jaga keikhlasan. Kalau puasa saja kita pamerkan, enggak ikhlas, Allahu Akbar. Apalagi ibadah yang lain. Supaya tidak sia-sia, jaga keikhlasan kita. Nikmati letih lelahnya berpuasa. Jangan ngeluh. Maka kurang pas kalau ada umat Islam ngeluh. Wih panas bener hari ini ya. Ya Allah panas bener. Ya Allah ngeluh aja. Padahal dibandingkan dengan Saudi nggak ada apa-apanya panas kita. Ya, panas-panas kita masih lembab. Bayangin di Saudi panas kering. Terik kering. Kadang bisa 53 derajat. Bisa dibayangkan para sahabat puasanya kayak mana? Allahu Akbar. Maka jangan ngeluh. Kalau hujan ini bawaannya lapar aja ya. Kayaknya nggak ikhlas betul dikasih hujan. Jangan. Jaga keikhlasan. Datang hujan, doa kita. Allahumma shayyiban nafi'an. Senang dikasih hujan. Alhamdulillah kalau hujan mah nggak haus ya. Kasih panas, alhamdulillah jemuran cepat kering. Belajar. Jangan keluh kesah. Kita kadang dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh. Kalau hujan lapar lah bawaannya, lemes lah. Kalau panas aus lah, jangan. Maka jaga keikhlasan. Apapun yang kita rasakan, nikmati. Kalau kita kehausan, ya Rob, jangan-jangan Nabi dulu pernah merasakan haus yang lebih dari ini. Ya Allah, aku ingin mengikuti Rasulullah, sabar dengan haus dan dahaga. Pas lapar, Nabi pernah sahur hanya dengan seteguk air.
Kita pernah nggak sahur dengan seteguk air? Berarti pasti lebih lapar Nabi dari kita. Bahkan Nabi sering kalau sholat sunnah, kalau puasa sunnah kan, datang ke tempat istrinya ini. Apakah ada makanan? Tidak ada makanan sepotong pun ya Rasulullah. Balik lagi ke istri yang satunya. Adakah makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Nah, akhirnya kata Nabi, ya udah kalau nggak ada makanan kita puasa aja. Bayangin coba. Kita sahur, bahkan kita siapkan menu terbaik sahur. Maka pasti Nabi lebih lapar dari kita. Maka kalau kita merasa lapar, nikmati lapar itu. Nikmati. Ini bentuk keikhlasan kita. Jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh, kita seperti tidak ikhlas dengan takdir Allah. Tidak batal puasanya, tapi yang berkurang pahala puasanya. Sayang. Ikhlas kita jaga. Yang kedua, menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Puasa mancing di kolam. Nah, dari jam 6:30 pagi udah melototin pelampung tuh. Nah, enggak dapat. Sampai sore, jam 6:04 baru pulang. Cepat-cepat mandi, jelgur beduk maghrib. Tidur. Besok pagi mancing lagi. Nyore katanya. Ngabuburit cek Mas Sunda mah. Jangan, sia-sia. Sia-sia. Atau tidur. Habis sahur sholat subuh tidur. Nanti jam 7 bangun, mandi, sholat duha. Habis sholat duha, tidur lagi. Bangun zuhur, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, tidur lagi sampai asar. Nah ini puasanya Mbah Surip namanya ini. Jangan. Sia-sia. Maka isi puasa dengan amal-amal saleh. Baca Quran. Ya, zikir. Jadikan Quran zikir utama kita. Kata para ulama, zikir Quran dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain itu batu permata dengan batu jalanan. Dengan batu jalanan. Maka kalau kita udah letih baca Quran dengan nazar, dengan melihat, zikirkan Quran. Ambil tasbih digital itu. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil ngulang-ngulang pelajaran dari Syekh tadi kan? Baca Fatihahnya gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikuti. Selesai satu. Oh, alhamdulillah 300 kali Fatihah, ya kan? Capek Fatihah. Kulhu yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Oh, 350 kali kulhu. Jadikan Quran zikir sehari-hari. Jangan habiskan untuk tidur. Jangan habiskan untuk tidur. Gitu ya. Jangan habiskan untuk tidur. Maka jangan isi Ramadan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Nonton TV. Nah. Tapi bagus Ustadz acara yang kami tonton itu. Dai cilik, Hafiz cilik, bagus. Cuman siapa jamin kalau iklannya baik? Yang kita tonton Hafiz cilik, pas iklan sabun. Lembur. Kelihatan keleknya itu. Kadang kita laki-laki ini gampang berhayal. Ya Allah, keleknya aja begitu, Masya Allah. Kemana anak pikiran? Berkurang lagi pahala puasanya. Ngabuburit kadang, ya kan? Penting nggak penting kalau jam 4 sore diengkol motor keliling, macet di mana-mana. Ngabuburit, ya peluang ngelihat yang tidak-tidak, sangat terbuka. Maka daripada kita ngabuburit menghilangkan waktu begitu, padahal sore itu waktu mustajab doa. Menjelang berbuka itu waktu mustajab doa. Alangkah baiknya kalau kita melingkar menghadapi hidangan. Berdoa suami berdoa diaminkan sama istri. Istri berdoa diaminkan sama suami dan anak-anak. Si sulung berdoa diaminkan sama bapak ibunya, adik-adiknya. Ya Allah, kalau sebulan kita berdoa begitu, makbul. Kalau di Makkah Madinah bukan hanya bulan Ramadan, di bulan hari-hari biasa. Jam 5 mereka sudah ke masjid, baca Quran, zikir, berdoa. Mereka tahu persis bahwa waktu asar itu malaikat naik ke langit penjaga siang. Dibawanya doa itu langsung menghadap Allah. Ya Allah, waktu aku mau berangkat tadi, ada si fulan duduk di masjid, dia berdoa. Ini doanya. Sampai doa. Maka orang-orang Makkah Madinah memanfaatkan itu. Nah, cuman memang godaan kita kalau lagi puasa di situ. Menjelang berbuka itu alangkah lamanya rasanya, Pak. Kita nunggu dari pagi begini sampai maghrib tidak terasa. Tapi kalau udah 5:30 ke jam 6, itu kayak berhenti jam itu rasanya. Hidup enggak sih jam ini? Hidup. Lama betul rasanya itu kan. Maka ibu-ibu sibuk di dapur bikin-bikin apa biar nggak kerasa lama kan. Bapak sibuk di belakang ngurus kandang ayam segala macam.
Tahu-tahu jelgur aja maghrib kan. Saya sering kadang, ayo doa. Anak-anak kadang susah dipanggil, kenapa? Di depan TV, ya kan? Nah, ayo saya bilang, jangan Indosiar, jangan, coba Lampung TV. Lampung TV, Lampung sebabnya kan. Kalau azan pasti azan Lampung. Kalau TV Jakarta bisa jadi azan Jakarta. Ayo, setel. Lampung TV masih ngaji. Woi, ngaji lama betul ngajinya ini. Kenceng aja suaranya ini. Alangkah lamanya ngajinya ini. Tahu-tahu melembut suaranya. Sadaqallahul azim. Ayo buka. Kita enak buka itu kalau sudah dengar suara azan, Pak. Saya pikir kalau sudah sadaqallahul azim azan. Nggak taunya enggak. Saya gubernur Lampung mengucapkan selamat berbuka puasa. Bupati ngucapin semua kapan azannya kata kita. Daripada pusing kepala kita ngeliat gubernur, enaklah kita berdoa sampai terdengar suara azan, kan selesai. Maka subhanallah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Yang kedua, gitu. Yang ketiga, jangan melakukan dosa. Jangan melakukan dosa. Banyak hadis yang bicara tentang itu. Lihat, diantaranya saya baca di buku Riyadhus Shalihin, biar kita mantap. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus." Nah, jika berpuasa salah seorang di antara kalian, wala yarfus. Apa yarfus? Kata-kata kotor. Rofas. Jangan ngomong kotor. Jangan ngomong jorok. Maka sia-sia puasa kalau sambil puasa tapi ngomong kotornya jalan. Ngomong kotornya jalan. Kesel dikit keluar kata-kata kasar. Gitu. Kadang keluar isi kebun binatang. Jangan kata-kata kasar keluar. Wala yaskhab. Jangan menjerit, jangan membentak. Jangan ngomong kasar. Jangan ngomong kasar. Maka kata Nabi, jika ada orang yang mengajak bertengkar, ngajak ribut, ngajak berbantah-bantahan, katakanlah oleh kalian, ini saya sedang berpuasa. Apa artinya? Jaga lisan. Jaga lisan. Jangan ngomong kotor. Jangan ngomong yang nyerempet-nyerempet. Ya. Jaga lisan kita. Nabi menghususkan hadis-hadis tentang menjaga lisan ini. Supaya apa? Supaya terjaga puasa kita. Jangan rusak puasa kita, pahala puasa kita gara-gara lisan kita. Tidak batal puasanya, yang batal pahala puasanya. Maka bersabar. Bahkan lebih spesifik lagi, wa anhu, dan dari Abi Hurairah yang lain, dalam hadis yang lain, qala berkata, qala Nabi SAW telah bersabda Rasulullah SAW, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysallahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wasyarabahu. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan kata-kata dusta itu, jadi nggak meninggalin bohong dalam puasanya, apa kata Nabi? Maka tidak ada hajat Allah dia meninggalkan makan minumnya. Nggak dianggap puasanya. Nggak dianggap sama Allah puasanya. Orang puasa tapi bohongnya jalan terus. Orang puasa tapi bohongnya jalan terus. Nah, bahaya ini. Kadang bohong kecil-kecilan. Nah, terasa kan? Keliling nyari baju buat lebaran anak kan? Nah, orang serunya belanja itu kalau tawar menawar katanya. Saya nggak belanja, saya nggak suka belanja di supermarket, Ustaz. Loh kenapa? Seninya nggak ada. Harga mati supermarket kan? Baju sekian, tidak bisa ditawar. Seninya belanja itu ditawar-menawar, Ustaz. Siap. Nah, mulai keliling kan. Berapa ini? Wih, mahal aman ini. Sana aja dapat segitu. Padahal belum kemana-mana, langsung di situ lah dia. Ya. Nah, dusta kecil-kecilan ini. Jangan. Pengalaman gitu ya. Emang enak seninya itu tawar-menawar itu. Apalagi kalau ditawar dapat murah gitu. Oh, senangnya minta ampun. Apalagi kalau belanja barangnya sama, kualitasnya sama, kita lebih murah dari teman kita. Wah, jago kayaknya itu, hebat itu. Ya kan? Tapi bohongnya kena. Maka jangan. Ketika kita puasa, hindari dusta. Allah tidak punya hajat kita meninggalkan makan minum kita ketika kita puasa, tapi bohongnya lanjut. Kalau kami Palembang ini agak susah. Orang Palembang itu banyak kelakar. Nah, kelakarnya itu kadang bohong. Ini masalahnya.
Maka kalau keluarga nikah, kadang keluarga nikahan nggak bisa tidur kita itu Pak. Semalaman itu ngekek ketawa itu. Kami Palembang tuh itu banyak kelakarnya. Maka ada kisah dulu ada orang Palembang yang mancing ikan, pernah disampaikan kan? Nah bayar dia masuk kolam itu 50.000. Dari jam 7 dia mancing pakai umpan cacing. Jam 10 belum dapat, temannya udah dapat semua tuh. Dia belum dapat. Ada yang sudah dapat ikan gurame, ada dapat ikan patin, ada dapat ikan mujair, ada dapat ikan nila, dapat ikan lele. Dia ikan wader aja udah dapat. Wah nggak jadi umpan cacing nih, gantinya pelet. Nggak juga dapat. Hanya pindah ke sebelah sini, nggak juga dapat. Pada zuhur pindah dia ke seberang sana, nggak juga dapat. Akhirnya pada asar waktu tinggal mepet, kata dia, pindah lagi ke sebelah sini. Ngelamun lah dia. Udah 4:30 lewat, belum juga dapat satu pun. Berpikir, ruginya aku hari ini. Kata. Waktu habis, tenaga habis, ikan tidak dapat. Kaget balik ribut sama bini ini. Kacau ini kata dia. Akhirnya ganti umpan. Apa umpan terakhirnya? Empek-empek Paraden itu Pak. Yang isi telur itu. Ngatik cerita udah galak, ikan bayi galak apa? Uang bayi galak apalagi ikan kata dia. Dilemparkannya lampe Paraden isi telur itu. Ya, ketika dilempar ikan malah jauh semua lari. Cuman namanya pempek kan amis-amis bawa telur kan. Mendekatlah rupanya ikan gurame segede meja ini Pak. Udah bertahun-tahun tidak ditangkap. Dimakannya pempek Paraden itu. Berdiri dia, dapat ikan besar aku kata dia. Ditariknya. Setelah dekat nongol pala gurame itu. Apa kata gurame? Mana cukonya? Minta cuka dia rupanya. Tidak mungkin ikan minta cuka itu, tidak mungkin. Uang Palembang baik, pacak-cak itu. Nah kalau puasa jangan cerita cak ini. Hilang pahala puasanya. Ya kan? Jadi subhanallah, subhanallah. Nah bohong inilah yang sulit kita. Sulit. Kami Palembang ini banyak kelakar tadi. Banyak kelakar. Maka kata Ustadz Hanuri itu, ngapung Palembang itu banyak gawe. Nah kemana kok? Banyak gawe. Maka mobilnya itu BG itu, banyak gawe. Subhanallah, subhanallah. Jangan banyak bohong ini. Ndak hilang puasanya, ndak batal puasanya, ndak perlu dikodok di luar Ramadan. Tapi yang hilang apa? Pahala puasanya. Nganggur puasa kita ndak dapat pahala. Maka wajar kalau nggak ada perubahan tadi. Masuk Ramadan sama keluar Ramadan sama aja. Sama aja. Kenapa? Ndak ada perubahan. Kenapa ndak ada perubahan? Tidak bernilai pahala puasanya. Nauzubillahi min dzalik. Lewat. Jangan-jangan banyak Ramadannya sudah berlalu, tapi tidak mampu merubah jiwa kita. Ndak tambah dekat kita kepada Allah. Ndak tambah bersih jiwa kita. Ndak tambah tawadu kita. Ndak tambah ikhlas. Tarbiyah Ramadan sia-sia. Kenapa? Karena banyak hal-hal negatif yang kita lakukan ketika kita sedang berpuasa. Termasuk ngomongin orang, ya kan? Ngerumpi, jangan ropas, jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa ketika sedang puasa. Maka istirahat kita puasa. Jangan bikin dosa, ya. Jangan. Nonton TV kurangin. Yang senang nonton infotainment jangan. Ini enggak pagi-pagi udah disodori kisah seputar selebritis. 1 jam kita nonton kan. Isinya rumpi semua itu. Rumpi semua. Kalau saya nemenin istri senang menonton itu. Ya sebagai suami yang baik kan, kita mendampingi istri supaya dia tidak tergelincir. Karena istri cuma satu itulah, kalau tergelincir panjang ceritanya. Kecuali kalau istri 2, tergelincir 1 masih ada 1 kan. Istri cuma 1 itulah. Kalau saya tahunya itu karena nemenin istri aja Bu. Enggak hobi-hobi, agak sedikit saja hobinya. Jadi subhanallah, subhanallah, ngerumpi jangan tinggalkan ngerumpi, jangan tinggalkan ngerumpi. Ini. Kalau kami bukan ngomongin Ustaz, kadang bukan ngomongin, tapi lagi ngomongin, ya kan gitu kita seringnya kan. Ini bukan ngomongin jeleknya orang lah ini Ustaz, mohon maaf benar sama Allah minta ampun. Tapi sepanjang dia ngomongin orang, ini kan masalah nih, masalah, gitu, masalah. Nah, kadang termasuk tadi kalau ada orang curhat, saya ragu tuh kadang, ya Allah, orang curhat ini dia buka gitu. Sampai berkali-kali nanya sama ustaz-ustaz senior, nggak apa-apa Ustaz kalau orang itu menceritakan keburukan, tapi dalam rangka mencari solusi. Boleh kalau kayak gitu. Sesuatu yang termaksud dimaafkan gitu. Karena nyari solusi. Dia menganggap Ustaz bisa mencarikan jalan keluar untuk masalahnya. Itu termasuk yang diampuni Ustaz, nggak apa-apa. Cuma saya ragu, ya Allah, kadang saya juga nggak banyak-banyak aman yang bisa kita. Paling apa kata kita? Sabar ya Bu. Nah, sabar. Banyak-banyak berdoa.
tingkatkan kualitas. Kalau suami agak begitu, suami lagi diuji sama setan. Jangan bantu setan supaya dia tambah jauh. Maka perbaiki penampilan. Ibu-ibu kalau suami mau datang, dandan bu, dandan yang rapi, bedaknya agak mendok sedikit, gitu. Alisnya agak melengkung begitu, bibirnya merah, jangan sekali poles, banyak polesannya. Cari baju yang agak menantang. Kalau suami ngetok pintu, jangan buka dulu, tunggu hitungan ke 10. Nah ibu mundur. Kalau dia mundur dorong pintu, ibu menyesal. Nah, coba ganti penampilan. Paling suaminya keluar lagi dari rumah. Ini rumahku bukan. Dilihatnya nomor rumahnya. Takut dia nyasar salah pulang. Karena tumben istrinya berdandan kan. Jadi subhanallah. Nah maka kadang saya ragu tuh kalau ada yang curhat gitu, khawatir gitu, mengurangi pahala puasa kita. Nah maka kata kuncinya kehati-hatian. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang hati-hati. Orang yang hati-hati. Kalau selama sebulan penuh ini kita berhati-hati menjaga hal-hal, jangankan ini diharamkan oleh Allah, jangankan ini diharamkan, yang subhat aja kita jaga, fa insyaallah di luar Ramadan kita akan pertahankan hati-hati itu selama 11 bulan ke depan. Kalau kita mampu mempertahankan itu, fa insyaallah kitalah orang yang sukses berpuasa. Puasa kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah lebih banyak pada kita, sehingga kita akan isi Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita. Kita hindarkan amal-amal yang akan mengurangi pahala puasa kita, sehingga Pak insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan menyematkan di dada kita sebagai orang yang bertakwa, sehingga kita mendapatkan janji-janji Allah yang banyak untuk orang yang bertakwa itu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ikum ajma'in. Lebih kurang mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.